Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, isu kenaikan gaji kembali menjadi pembicaraan hangat. Guru, dosen, tenaga kesehatan, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara, semuanya menaruh perhatian pada topik ini. Bukan karena tidak sabar, tapi karena kepastian penghasilan sangat memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup. Mulai dari biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan keluarga, cicilan rumah, hingga stabilitas ekonomi sehari-hari. Saat ini, sikap pemerintah cenderung sangat hati-hati dan terukur. Setiap keputusan terkait penyesuaian gaji selalu dikaitkan langsung dengan kondisi fiskal dan arah perekonomian nasional. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa kuartal pertama tahun ini akan menjadi titik evaluasi yang penting. Setelah pendapatan negara, efisiensi belanja, dan ketahanan ekonomi dianalisis secara mendalam, barulah pembahasan lebih lanjut bisa dilakukan pada kuartal kedua. Pendekatan ini sebenarnya punya dasar yang kuat. Gaji ASN bukan sekadar angka di atas kertas, tapi sebuah komitmen jangka panjang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di saat yang sama, negara juga menanggung kewajiban pembayaran pensiun yang nilainya terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pensiunan baru setiap tahun. Karena itu, setiap kebijakan baru harus benar-benar selaras dengan kemampuan keuangan negara kita. Meskipun begitu, sinyal positif sudah mulai terlihat. Wacana penyesuaian gaji telah tercantum dalam beberapa dokumen perencanaan resmi, dengan fokus pada profesi seperti pendidik, tenaga kesehatan, dan aparatur lain yang berada di garis depan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi dana ke daerah untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya, serta gaji ke-13 bagi guru ASN di daerah bisa berjalan tepat waktu dan tanpa hambatan. Bagi banyak pihak, situasi ini terasa seperti berada di sebuah ruang tunggu yang penuh harapan. Ada optimisme karena kita tahu pembahasan memang sedang berlangsung di tingkat pemerintah, tapi ada pula kehati-hatian karena kita belajar dari pengalaman masa lalu ketika harapan seringkali datang lebih cepat daripada realisasi. Media sosial pun mencerminkan suasana ini. Sebagian warganet meminta kepastian agar bisa menyusun rencana hidup dengan lebih baik, sementara yang lain menanggapinya dengan candaan soal sinyal tanpa kepastian. Tapi di balik candaan tersebut, ada sebuah realitas yang sangat serius. Kepastian penghasilan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja dan kinerja para aparatur. Ketika mereka merasa dihargai dan dilindungi, produktivitas cenderung meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian yang berkepanjangan bisa mengikis motivasi kerja. Karena itu, transparansi proses dari pemerintah menjadi sama pentingnya dengan keputusan akhir itu sendiri. Bulan-bulan ke depan, khususnya di kuartal pertama ini, akan menjadi cermin dari kondisi keuangan negara. Dari sanalah kita akan melihat apakah ruang fiskal kita cukup untuk melangkah lebih jauh atau justru kita perlu menahan diri sejenak. Untuk saat ini, pesan yang disampaikan adalah kesabaran, namun dengan harapan yang tetap dijaga. Kenaikan gaji sering dianggap sebagai solusi yang sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam sistem pemerintahan yang kompleks, tidak ada kebijakan yang benar-benar sederhana. Salah satu gagasan yang terus memicu perdebatan adalah penerapan sistem gaji tunggal, atau yang sering disebut single salary. Ini adalah sebuah struktur penghasilan yang diseragamkan di seluruh daerah. Secara teori, gagasannya terdengar adil dan menjanjikan, tapi dalam penerapannya ada tantangan yang sangat besar. Kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Ada daerah dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang kuat, tapi ada pula yang sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Selama ini, perbedaan tersebut tercermin dalam berbagai tunjangan yang diterima ASN di daerah masing-masing. Jika sistem gaji tunggal ini diterapkan secara terburu-buru tanpa perhitungan matang, sebagian daerah mungkin akan diuntungkan, tapi daerah lain justru bisa dirugikan karena anggarannya tidak mencukupi. Karena itu, banyak pihak menekankan pentingnya uji coba bertahap. Jika kebijakan ini benar-benar dijalankan, maka evaluasi yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan, agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di daerah atau bahkan ketidakpuasan di kalangan ASN. Selain itu, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu integritas. Gaji yang lebih tinggi tidak serta-merta menghapus praktik korupsi. Tanpa sistem akuntabilitas yang kuat, indikator kinerja yang jelas, serta penegakan etika yang tegas, insentif finansial bisa kehilangan dampaknya. Karena itu, reformasi penghasilan harus berjalan seiring dengan reformasi sistem secara keseluruhan. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Ketika kita bicara soal pembangunan, tidak ada pembahasan yang bisa menghindari isu korupsi. Inilah hambatan terbesar bagi pertumbuhan yang adil dan merata di negara kita.
Setiap rupiah anggaran yang bocor karena korupsi berarti berkurangnya dana untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, dan program perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah pun menyadari hal ini secara terbuka. Pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan moral, melainkan sebuah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ketika uang rakyat dikelola secara jujur dan efisien, kemajuan bisa kita percepat. Sebaliknya, ketika korupsi dibiarkan merajalela, kebijakan terbaik sekalipun bisa gagal menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi dan penyaluran bantuan sosial secara langsung menjadi langkah-langkah strategis untuk menutup celah penyimpangan. Reformasi ini menuntut kita semua untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Itulah sebabnya pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran negara kita. Pendidikan bukanlah beban, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan lintas generasi. Dengan populasi yang besar seperti Indonesia, tantangan kita bukan hanya soal akses tapi juga kualitas. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan pembiayaan yang disiplin, jujur, dan berkelanjutan. Setiap rupiah yang bocor dari anggaran pendidikan berarti kesempatan yang hilang bagi generasi mendatang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Reformasi sejati itu tidak terasa dalam pidato-pidato para pejabat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika layanan publik menjadi cepat, sederhana, dan adil, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh. Pemangkasan regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih menjadi salah satu kuncinya. Sistem yang terlalu rumit dan berbelit-belit seringkali menyembunyikan inefisiensi dan membuka peluang untuk korupsi. Sebaliknya, penyederhanaan akan menghadirkan kejelasan dan akuntabilitas. Tentu, setiap perubahan besar pasti akan menghadapi perlawanan, terutama dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama. Namun, komitmen untuk melawan korupsi, ketidakadilan, dan pemborosan harus terus ditegaskan tanpa keraguan. Tujuan akhirnya sangat jelas. Kita ingin membangun sebuah negara di mana anak dari keluarga miskin tidak ditakdirkan untuk tetap miskin. Sebuah negara di mana uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan sebuah negara di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat sebagai angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika disiplin, kejujuran, dan keberanian untuk berubah terus kita jaga bersama, maka kemajuan bukan lagi sekadar janji, melainkan akan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.